Marbati. Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi di sini Pak, sebentar lagi Bapak kan akan melakukan proses coaching ya Pak ya terhadap salah seorang rekan Bapak. Nah di sini Bapak, saya sebagai observer nanti akan memberikan rubrik penilaian pasca observasi, di mana saya akan memberikan 3 pertanyaan Bapak setelah observasi ya Pak ya. Yang pertama nanti, apakah proses coaching yang telah dilakukan Bapak sesuai dengan alur cerita, serta apakah pada alur cerita tersebut Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak terhadap coaching. Yang pertama. Yang kedua, saya juga nanti akan melihat bagaimana respon coaching terhadap pertanyaan berbobot yang sudah Bapak ajukan. Dan yang ketiga, bahwa Bapak juga harus ingat bahwa proses coaching juga memiliki prinsip seperti kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Setuju ya Pak ya? Oke. Nah, jadi di sini saya akan juga menanyakan beberapa pertanyaan nanti Pak. Ya Pak ya, sebelum Bapak melakukan supervisi atau pertanyaan prasupervisi. Di antaranya yang pertama, kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Bapak kembangkan untuk coaching Bapak nanti Pak? Yang pertama itu mendengarkan relatif, yang kedua bisa berhitung, yang ketiga menanyakan pertanyaan. Oke, dari ketiga kompetensi itu Pak, jadi kompetensi yang mana yang ingin Bapak fokuskan terhadap coaching Bapak? Jadi saya fokuskan Bu, yang pertama itu mendengarkan secara aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak, luar biasa. Kemudian indikator ketercapaian dan tujuan apa yang ingin Bapak inginkan dari coaching melalui proses coaching ini Pak? Bagaimana nanti teman saya itu mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oke, baik Pak, luar biasa sekali yang ingin Bapak rencanakan. Semoga proses coaching yang Bapak sudah rencanakan ini dapat berjalan dengan lancar ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Selamat siang Bu Lady. Kenapa nih kelihatannya kok bisa? Kelihatan banget ya Pak kalau saya sedang gelisah. Kelihatan dong, apalagi sampai ngajak ngobrol. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih Pak, cuma saya butuh teman curhat untuk di coaching sebentar nih Pak mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas saya. Oke siap Bu, semoga bisa saling mencerahkan ya nanti. Nah dalam pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin dibahas? Saya ingin mendapatkan ide segar untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran setelah saya pergantian jam pelajaran. Jadi Ibu ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid berganti jam pelajaran. Iya Pak, seperti itu yang saya harapkan. Jadi situasinya seperti apa ya sekarang? Setelah jam olahraga berakhir, biasanya murid-murid tidak langsung ke kelas. Mereka malah pergi ke kantin, dan ketika saya sedang berada di kelas pun, mereka masih asik dengan jajarannya dan kurang memperhatikan pembelajaran saya. Apa yang mempengaruhi hal itu? Mungkin mereka kelelahan setelah berolahraga, atau malah terlalu asik di luar, sehingga timbul kebosanan saat kembali ke kelas. Situasi apa yang ingin dilakukan? Yang saya inginkan tentunya murid bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran saya dan merasa senang dalam pembelajaran. Menurut Ibu, apa yang membuat itu bisa terjadi? Mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu, saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Oh iya, dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang
Ibu inginkan? Posisi saya dalam mencapai tujuan yang saya inginkan mungkin di angka 7, Pak. Menurut Ibu apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional, Pak. Mungkin hal tersebut akan membantu saya. Apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam PPT saya nanti, Pak. Oh, iya Bu. Menurut Ibu, apa kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut? Saya akan secepatnya membuat PPT tersebut, Pak, dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nanti. Oke, kalau begitu, sekarang rencana itu apa? Saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama praktik kesadaran penuh atau mindfulness untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran olahraga. Apa strategi? Saya akan menerapkan teknik stop, yaitu berhenti sejenak, ambil napas dalam, amati sensasi pada tubuh, selesai, dan lanjutkan. Saya juga akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam praktik teknik ini. Kemudian, saya akan membuat kuis singkat untuk membuat murid lebih tertarik dan senang belajar. Apa kriteria keberhasilan rencana ini? Untuk kriteria keberhasilan, tentu saja murid menjadi lebih fokus belajar dan senang dalam mengikuti pelajaran saya, Pak. Jadi apa yang dilakukan itu setelah sesi ini dilakukan? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajarannya supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya, Pak. Oke, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan Bu? Target saya 1 minggu, Pak. Sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progres di mana? Janjian lagi kita ya, Pak. Minggu depan nanti saya akan ceritakan update-nya. Menurut Ibu, siapakah yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen tersebut? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya dalam merencanakan pembelajaran tersebut. Wah, luar biasa. Ya. Jadi komitmen itu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Iya, betul, Pak. Pertanyaan terakhir ini, apa yang dapat Ibu simpulkan dari sesi ini? Setelah saya ngobrol dengan Bapak, saya ada pencerahan dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak setelah mereka selesai berolahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop dengan iringan musik instrumental. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan memulai dengan memberikan kuis singkat agar murid lebih tertarik dan senang belajar. Keren Bu. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Semoga bermanfaat diskusi kita hari ini. Ya Pak, terima kasih sekali sudah menemani saya hari ini. Terima kasih sama-sama. Selamat sore Pak Indra. Sore Bu. Ya, tadi saya kan Pak sudah mengamati proses coaching yang sudah Bapak lakukan terhadap rekan Bapak. Nah, saya ingin bertanya nih dulu kepada Bapak, kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan dalam mencapai indikator keberhasilan daripada tujuan coaching tersebut, Pak? Yang saya sudah melakukan sesuai dengan alur tamu, yaitu menetapkan tujuan, identifikasi, dan tanggung jawab. Oke Pak, memang tadi saya sudah melihat alur itu sudah ada. Kemudian Pak, selama proses observasi perlu saya sampaikan bahwa Bapak sudah melakukan proses coaching dengan melakukan alur tirta. Kemudian Bapak juga sudah menunjukkan di situ sebagai pendengar, kemudian kehadiran yang penuh, kemudian Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak selama proses
coaching dengan menggunakan alumni tertentu. Saya juga sudah melihat bahwa tujuan yang ingin Bapak capai melalui proses coaching juga sudah terlaksana atau sudah tercapai. Nah, sebelum sesi kita ini saya akhiri Pak, saya ada satu pertanyaan lagi nih untuk Bapak. Boleh ya Pak ya? Yaitu kira-kira Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak tingkatkan dalam proses coaching ini Pak? Yang kompetensi yang ingin saya tingkatkan ini, berharap saya ingin lebih memahami coaching untuk mendapatkan hasil atau proses yang bermanfaat. Oke, luar biasa sekali Pak. Terima kasih Pak Indra atas proses coaching yang sudah dilakukan, sangat luar biasa. Senang untuk berdiskusi dengan Bapak dan selamat sore Pak. Selamat sore Ibu, terima kasih juga. Selamat sore Ibu Lady. Aduh, wajahnya kok sepertinya gelisah nih. Ini apa dulu? Kelihatan banget ya Bu, kalau saya sedang gelisah. Iya Bu, sedikit kelihatan memang Bu. Apalagi saat saya ngajak ngobrol kita berdua begini Bu, sedikit kelihatan memang Bu. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih Bu, cuma saya butuh teman curhat untuk di coaching sebentar nih mengenai masalah murid dan pembelajaran saya. Oh, jadi kita ini ingin diskusi ya Bu. Boleh banget Bu, kira-kira pembicaraan apa yang akan kita diskusikan Bu? Saya ingin mendapatkan ide segar untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya setelah pergantian jam pelajaran. Oh, berarti Ibu ingin menciptakan kondisi fokus ya Bu ya pada saat proses pembelajaran berlangsung ya Bu ya. Iya Bu, seperti itu yang saya harapkan. Kalau boleh tahu ya Ibu Lady, kira-kira bagaimana rupanya situasi yang sedang Ibu hadapi? Setelah jam olahraga berakhir, biasanya murid-murid tidak langsung ke kelas. Mereka malah pergi ke kantin. Dan ketika saya sudah berada di kelas pun mereka malah asik dengan jajanannya dan kurang memperhatikan pembelajaran saya. Sampai seperti itu ya Bu ya. Kira-kira seperti apa sih Bu situasinya Bu sekarang Bu? Mungkin mereka kelelahan setelah berolahraga atau malah terlalu asik di luar sehingga timbul kebosanan saat kembali ke kelas. Nah, dari hal yang demikian Bu, kira-kira situasi yang bagaimana sebenarnya Ibu inginkan? Yang saya inginkan tentunya murid bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran saya dan merasa senang dalam pembelajaran. Jadi dari paparan Ibu kan Bu ya, kira-kira apalah yang bisa membuat Ibu menjadi terwujud Bu? Mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu, saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Oke, kalau kita anggap Bu 10 itu adalah nilai yang maksimal, 1 adalah nilai yang paling minimal, maka di mana sekarang posisi yang Ibu hadapi dalam pencapaian tujuan itu? Posisi saya dalam mencapai tujuan yang saya inginkan mungkin di angka 7. Itu ya Bu ya, jadi untuk mencapai tujuan tersebut, Ibu sadar nggak ada kekuatan yang ada di dalam diri Ibu yang bisa mendukung itu? Saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional. Mungkin hal tersebut akan membantu saya. Nah, kadang kan Bu untuk mencapai suatu tujuan nih, kita kan dihadapi dengan hambatan dan tantangan. Kira-kira ada nggak Bu tantangan ataupun hambatan yang Ibu hadapi saat menjalankan tujuan itu? Mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam proses saya nanti. Oh, benar itu Bu. Jadi dari tantangan yang sudah Ibu paparkan tadi, ada solusi yang terbaik Bu untuk meminimalisir dari hambatan tersebut yang bisa Ibu tawarkan Bu atau Ibu rencanakan Bu? Ada Bu, saya akan secepatnya membuat petunjuk tersebut dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nanti. Oke, luar biasa sekali Bu ya. Jadi sekarang apalah yang sedang ingin Ibu rencanakan? Saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama praktik kesadaran tumbuh atau mindfulness untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran olahraga. Nah, untuk STOP ataupun mindfulness tadi Bu, strategi yang bagaimana lah yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai hal itu? Sepertinya saya akan
akan menerapkan teknik stop, yaitu berhenti sejenak, ambil napas dalam, amati sensasi pada tubuh, selesai, dan lanjutkan. Saya juga akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam praktik ini. Kemudian saya akan membuat kuis singkat untuk membuat murid lebih tertarik dan senang belajar. Oke, tentunya kan ada kriterianya ya Bu ya. Kira-kira apa Bu kriteria keberhasilan rencana yang Ibu sampaikan tadi Bu? Untuk kriteria keberhasilan yang saya inginkan adalah tentu saja murid menjadi lebih fokus belajar dan senang dalam mengikuti pelajaran saya. Jadi apa yang akan Ibu lakukan setelah sesi dari alternatif tadi Bu? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajarannya supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya. Targetnya nih untuk merencanakan aksi tersebut apa? Target saya 1 minggu. Oke, maka kita tahu dalam 1 minggu nanti mudah-mudahan ada progres yang gimana nih Bu progresnya? Teman-teman tadi. Menurut saya kita janjian lagi ya Bu. Minggu depan nanti saya akan ceritakan update-nya. Setuju Bu, saya sangat mendukung. Nah, menurut Ibu nih, siapalah pihak yang perlu kita minta dukungan dan komitmennya Bu? Saya akan berkolaborasi dengan sejawat saya dalam merencanakan pembelajaran tersebut. Wah, luar biasa Bu. Jadi komitmen Ibu ini adalah berkolaborasi ya Bu ya dengan rekan sejawat ya Bu ya? Betul sekali Bu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, coba apa lah yang bisa Ibu simpulkan dari sesi? Setelah kita ngobrol nih Bu, saya ada pencerahan dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak setelah mereka selesai berolahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop, dengan iringan musik instrumental. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan memulai dengan memberikan kuis singkat agar murid lebih tertarik dan senang belajar. Luar biasa, amazing Bu, jadi saya bangga kepada Ibu. Semoga rencana yang sudah Ibu paparkan dapat terjadi berjalan dengan baik ya Bu, dan juga proses diskusi kita hari ini, sesi kita ini bisa bermanfaat ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih sekali buat waktunya ya Bu, sudah menemani saya hari ini. Sama-sama Ibu Teddy. Selamat sore Bu Tati. Ibu kelihatannya kok murung dan gelisah sih? Iya Bu, selamat sore. Ya saya sedang ada pikiran Bu, sehingga mengerjakan tugas ini pun Bu, ngentri-ngentri data ini tidak fokus saya Bu. Ada sesuatu yang sangat saya pikirkan sekarang Bu. Kelihatan banget ya Bu ya? Iya, kelihatan Bu, apalagi sampai mengajak mengobrol berdua begini. Ya, sebenarnya nggak ada apa-apa sih Bu, hanya saja memang saya butuh teman curhat nih untuk mendiskusikan tentang masalah murid dan pembelajaran yang sedang saya hadapi di kelas saya. Oke, siap Bu. Semoga bisa saling mencerahkan nanti ya Bu. Ya, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Ibu dapatkan? Gini Bu, saya ingin mendapatkan ide Bu, ide segar lah ya untuk menciptakan kondisi yang kondusif pada saat pembelajaran saya, karena fokus murid ini Bu jadi terbelah atau tidak fokus ketika pembelajaran saya setelah terjadinya pergantian jam pelajaran. Jadi saya gelisah karena itu. Jadi Ibu ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid berganti jam pelajaran. Iya Bu, seperti itulah sebenarnya yang saya harapkan Bu. Lalu situasinya memang seperti apa sih sekarang? Gini Bu, kebetulan sebelum les pelajaran saya itu kan les PJOK olahraga. Jadi setelah les PJOK biasanya mereka tidak mau langsung masuk ke kelas loh Bu. Mereka malah pergi ke kantin, mereka malah berbicara di luar, meskipun saya sudah berada di dalam kelas. Sehingga mereka itu juga kurang memperhatikan saya ketika mengajar di depan kelas. Apa tuh yang mempengaruhi hal itu? Gini, mungkin mereka kan itu berolahraga ya Bu. Jadi saat olahraga mereka sudah kelelahan, maka menyebabkan kebosanan Bu. Ketika mereka kembali ke kelas jenuh mereka mungkin seperti itu. Nah, kalau begitu situasi apa yang diinginkan? Tentunya Bu, saya inginkan murid ini Bu nanti fokus dalam proses pembelajaran dan merasa senang dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Menurut Ibu nih,
apa yang membuat hal itu bisa terwujud? Mungkin Bu ya, saya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelasku. Kemudian saya juga harus mampu mengembalikan fokus mereka untuk belajar pada materi saya Bu. Apalagi materi saya itu kan materi IPA Bu, abstrak dan konkret Bu. Oh gitu ya Bu ya. Dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang Ibu inginkan tersebut? Nah sekarang posisi saya mungkin dalam posisi 7 kali ya Bu. Oke, menurut Ibu, apa sih kekuatan dalam pencapaian tujuan tersebut? Nah, saya kan Bu ada sedikit pengetahuan mengenai pembelajaran sosial emosional Bu dalam pengelolaan kelas. Mungkin hal itu bisa paling membantu saya ya Bu. Kemudian, kira-kira ada nggak nih hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Nah, mungkin Bu, masalahnya ini di waktu. Saya perlu lebih banyak waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ini Bu di dalam FTP saya. Oh, gitu ya Bu ya. Menurut Ibu, apa kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut? Tentunya secepatnya lah ya Bu, tanpa membuang-buang waktu lagi, saya perlu membuat RPP dan memilih cara yang tepat dalam mengimplementasikan RPP tadi. Oke, kalau begitu rencana Ibu sekarang apa nih? Tentunya saya mungkin menerapkan Bu pembelajaran sosial emosional di kelas saya, apalagi tentang kesadaran itu mindfulness Bu, karena sepengetahuan saya mindfulness ini mampu mengembalikan fokus seseorang Bu ketika dia lelah dan bosan. Wah, bagus sekali Bu. Lalu strateginya bagaimana? Saya bisa Bu menerapkan teknik stop. Kebetulan saya tahu Bu teknik stop itu bagaimana, yaitu kita perlu berhenti sejenak, lalu kita mengambil nafas dalam, kita amati sensasi pada tubuh, selesai, kemudian kita bisa lanjutkan. Dan juga saya bisa menggunakan musik-musik, mengiringi musik instrumental, karena musik instrumental ini kan bisa menenangkan jiwa, bisa membuat kita lebih rileks, sehingga murid ini tentunya saya harapkan lebih senang untuk belajar. Dan sekarang Bu, lalu kriterianya apa untuk keberhasilan rencana Ibu tersebut? Tentunya Bu, kriterianya murid bisa fokus dan bisa senang untuk pembelajaran saya. Kalau itu terjadi, mungkin saya rasa saya sudah berhasil mengembalikan fokus. Jadi apa yang dilakukan Ibu setelah sesi ini dari alternatif? Seperti yang saya bilang tadi Bu, saya akan segera mempersiapkan RPP-nya Bu, supaya bisa saya terapkan di dalam kelas saya Bu. Saya jadi semangat nih. Oke, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan Ibu? Kira-kira 1 minggu cukup ya Bu ya? Oke, sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu ke depan itu sudah ada progresnya gimana? Oke, kita janjian ya Bu. Nanti setelah 1 minggu saya akan ceritakan perkembangannya ya Bu ya. Oke, mantap. Menurut Ibu nih, siapa yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Ibu tersebut? Tentunya rekan sejawat Bu, saya akan coba berkolaborasi Bu dengan rekan sejawat supaya tetap komitmen itu bisa terjaga Bu. Wah, luar biasa sekali. Jadi komitmen Ibu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat ya. Pertanyaan terakhir Ibu, apa yang bisa Ibu simpulkan dari sisi ini? Terima kasih Bu. Jadi yang mau saya simpulkan adalah melalui diskusi dengan Bu Lady, saya bisa tercerahkan Bu, mendapatkan ide segar bagaimana cara saya bisa mengembalikan fokus anak ya Bu ya, setelah proses pembelajaran olahraga dengan tentunya menerapkan teknik stop yang diiringi dengan musik instrumental Bu. Atau saya juga bisa membuat sedikit kuis singkat supaya mereka lebih tertantang dan juga senang dalam belajar. Wah, keren sekali rencananya Bu. Semoga rencana